Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Halo. wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan Allah akan bukakan pintu pemahaman kita untuk menerima pelajaran pada hari ini. Yuk, sama-sama kita baca doa. Tolong dipimpin oleh Hamdi ya. Ibu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani Sani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Amin. Baiklah, sebelumnya Bunda akan absen dulu ya. Ya, coba. Hamdi, hadir. Hadir, Bu. Fauzia, Hadir Bu. Misriati, Hadir, Bu. ya, Tuti. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu karena jam kita ini jam siang ya, jam-jamnya ngantuk. Nah, jadi supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Coba perhatikan sama-sama ya. Ya. Sambil kita gerakkan tangan kita. Udah pernah dengar ice breaking yang ini? Belum Bu. Bu. Coba perhatikan baik-baik. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, saya sudah tahu. Depan, 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 belakang, 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 depan, belakang, saya sudah tahu. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, saya sudah tahu. Besar, 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 kecil, 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 besar, kecil, saya sudah tahu. Sudah bisa semuanya? Bisa Udah Bu. Bu. Alhamdulillah ya. Ini supaya kita tidak ngantuk ya, karena memang jam pagi kita ini jamnya jam siang ya sayang ya. Ya Ya, Bu. Bu. Kita lanjutkan. Materi kita yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum udah masuk ke bab 2 ini, kemarin bab 1 kita belajar tentang surat Al-Alaq 1 sampai sampai 5. 5 ya. Anak Bunda sudah hafal semuanya? Sudah Sudah, Bu. Ya, coba kita baca sama-sama untuk mengulanginya lagi untuk murojaah ya sayangnya. Sudah. Yuk, kita baca Ini. ta'awuz dulu. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Iqra bismi Bismillahirrahmanirrahim. rabbikal ladzi khalaq khalaqal khalaqal insana min Bismillahirrahmanirrahim. alaq. Iqra wa rabbukal akram Iqra alladzi allazi 'allama bil qalam. allamal Allamal insana insana ma lam ya'lam. lam. Sadaqallah. Allahul azim. Ya bagus, anak-anak Bunda sudah hafal semuanya ya nak ya. Nanti supaya lebih ingat sering-sering baca ketika kita sholat ya sayang ya. Ya, Ya. Bu. Ya, selanjutnya sebelum kita tadi kita sudah baca ayat ya sayang ya. Kemudian Bunda mau tanya dulu apa isi pokok dari surat Al-Alaq tersebut. Coba sebutkan salah satunya. Tuti coba Membaca, Bu. sebutkan. Ah iya, Disuruh membaca. membaca, Bu. Iya.
Jadi di situ kita disuruh rajin membaca dan menuntut ilmu. Ilmu. Supaya apa? Karena ilmu ini adalah jalan kita untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akhirat. Iya. Kemudian kemarin juga dalam materi ini kita belajar tentang kolkola. Sekolah. Apa itu kolkola? Apa arti kolkola? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Artinya memantulkan, Bu. Memantul, Bu. Betul. Iya, artinya memantul. Kemudian kolkola ada terbagi Empat. dua. Apa saja kolkolahnya? Coba Syarifah Dahlia. Sekolah Sugra dan Oh, dan Oh. iya, pintar. Kita lanjutkan masuk materi selanjutnya ya sayang ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu amati dulu gambar yang di bawah ini. Dari gambar ini apa yang bisa kita ambil pengertiannya tentang sifat-sifat wajib Allah. Ini ada gambar apa? Gambar lagi berdoa, Bu. Iya, berdoa. Coba siapa yang bisa menerangkan apa apa yang bisa kita masukkan ke dalam sifat wajib Allah dengan berdoanya. Nah, ini gambar ini coba. Ada yang bisa? Belum mengerti, Belum Bu. enggak bau. Tidak tahu. Bisa, Ya, Bu. tidak apa-apa. mohon ampun. Boleh mohon ampun apalagi. Allah Maha Meminta mendengar. Iya, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar doa manusia ya. Jadi siapapun berdoa, Allah pasti akan mendengar. Ya, bagus. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk materi, coba perhatikan baik-baik apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan macam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu ada terbagi tiga. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Ada berapa sifat Allah? Ada Ya. 3, Bu. Iya. Nah, Ibu lanjutkan ya. Bunda akan jelaskan apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, dan apa itu sifat jaiz. Adapun sifat wajib adalah sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah yang pasti ada pada Allah. Ini sifat yang pasti ada pada Allah. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil artinya apa? Tidak Mungkin. Kemudian yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin, perbuatan yang mungkin dilakukan oleh Allah mungkin juga tidak dilakukan. Di sini adalah kebebasan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, tidak ada keterpaksaan. Bebas melakukan apa saja bagi Allah. Kemudian kita lanjutkan, sifat wajib itu ada berapa? Ada 20, Bu. Ya, sifat wajib ada 20. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada sifat 20, sifat wajib bagi Allah. Jadi untuk mempermudah menghafalnya, boleh sambil kita nyanyikan ya sayang ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana caranya? Coba dengarkan baik-baik. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Bisa anak-anak bunda semuanya? Bisa, Saya kita ulang Bu. lagi sama-sama. Ya, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Wujud Qidam qidam baqa baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi
Wahidnya dan ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mudzakiran. Iya, pintar. Di sini kita akan bahas 5 saja ya sayang ya. Nah, Ya, untuk Bu. hari ini kita bahas 5 saja. Yang pertama yaitu wujud. Apa itu wujud? Wujud artinya, ada yang tahu? Ayo Fauzia, apa arti wujud? ada Bu. Iya, pintar. Anak bunda pintar ya. Wujud artinya ada. Maksudnya ada adalah Allah itu ada. Dari dulunya Allah sudah ada. Sebelum manusia ada. Sebelum alam ini ada. Apa buktinya Allah itu ada? Ada yang bisa menyampaikannya? Ayo, siapa yang bisa? Adanya Adanya alam adanya semesta. makhluk Iya, Allah, adanya pintar. manusia. Adanya bumi, Pintar. Bu. Iya. Jadi buktinya Allah itu ada. Adanya alam Semesta semesta. Adanya alam semesta tentu ada yang menciptakan. menciptakan. Contohnya pensil. Kalau ada pensil pasti ada yang buat tukang pensil, ya kan? Ya, Adanya rumah. Siapa yang buat rumah? Ada manusia. tukang rumahnya. Ya, Jadi segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. menciptakan. Kita lanjut yang kedua yaitu qidam. Qidam artinya adalah Terdahulu. terdahulu. Jadi Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Makanya Allah itu qidam. Kemudian kita lanjutkan bako. Bako artinya kekal. ya, pintar. Bako artinya kekal. Allah itu tidak akan mati selama-lamanya. Tidak seperti kita. Kita ada masanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nak ya. Kalau Allah tidak ada, akan hidup selama-lamanya. Kekal ya sayangnya. Kita lanjutkan Bu. yang keempat. Mukhalafatu lil hawadisi. Berarti mukhalafatu lil hawadisi. Coba Sri Murniati. Bu. Artinya berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah juga mendengar, tapi tidak sama dengan pendengaran kita. Allah melihat, tapi Allah tidak melihat seperti kita. Kalau Allah penglihatannya tidak terbatas, kalau manusia terbatas. Iya, begitu juga dengan ilmu. Ilmu kita terbatas, sementara ilmu Allah tidak terbatas. Selanjutnya, yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Ayo, Zul Yusraini. Berdiri Ada. diri sendiri, Bu. Ya, berdiri sendiri. Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Berbeda dengan kita. Kalau manusia adalah makhluk sosial, iya, yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Iya, pintar. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Berbeda dengan Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya, sayang ya? Nah, ya, jadi inilah sifat Allah yang 5 kita pelajari pada hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan kepada sifat mustahil bagi Allah. Tadi sifat wajib ada 20. Tentunya sifat mustahil juga ada berapa? 20. Ada 20. Di sini kita akan belajar 5 juga sayangnya. Kita samakan dengan sifat wajib. Yang pertama, sifat wajib itu adalah, ada yang tahu? Sifat mustahil. Ya, sifat mustahil bagi Allah itu ada. Yang pertama apa? Ada.
Ya, Adam. Apa arti Adam? Tiada. Ada atau tidak Adam ada? itu tidak ada. Lawan dari wujud. Wujud. Wujud artinya ada. Sifat mustahilnya adalah Adam. Tidak, Ada. tidak ada. Tidak Jadi ada. mustahil Allah itu tidak ada. Karena adanya alam pasti ada yang menciptakan. Menciptakan. Jadi mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian sifat mustahil yang kedua yaitu hudus. Kudus. Hudus lawan dari apa tadi sifat wajibnya? Idam. Ya. Idam. Dam. Idam Ya, terdahulu. Sementara terdahulu. hudus adalah apa? Baru. Jadi Allah itu mustahil baru. Seperti manusia ada orang lama, ada orang baru, ya nak ya? Ya. Nah, kalau Allah nggak ada Allah lama, Allah baru. Tidak sama seperti manusia. Kemudian yang ketiga, sifat mustahilnya adalah fana. Fana artinya apa? Coba Zulhamdi. Artinya berubah-ubah. Rusak, Bu. Ya, rusak, binasa, pintar ya, berubah-ubah. Jadi, fana artinya binasa. Ini lawan dari sifat wajib yang mana? Coba Miss Riyati. Bako. Bako, Bu. Iya, pintar bako. Jadi, fana adalah sifat mustahil dari bako. Bako kekal, kalau fana binasa. Yang binasa itu kita ya nak ya. Ya, Kalau Bu. Allah tidak akan binasa. Kemudian yang keempat, mumatsalatu lil hawadisi. Artinya apa sayang? Coba Serupa satunya dengan ada. ya, Mm-mm. Serupa dengan makhluknya. makhluk. Mustahil Allah serupa dengan makhluk. Kalau Allah serupa dengan makhluk berarti itu bukan Allah, bukan Khalik, tapi makhluk ya. Yang terakhir adalah qiyamuhu bi ghairihi. Nah, membutuhkan bantuan orang lain. lain. Jadi Allah tidak mungkin membutuhkan bantuan orang lain karena Allah mempunyai sifat qiyamuhu Binafsihi. Kemudian yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz itu adalah fi'lu kullu mungkin au tarkuhu. Nah, jadi sifat jaiz itu adalah perbuatan yang mungkin dikerjakan Allah, mungkin juga tinggalkannya. Contoh, membuat dunia ini. Adakah Allah dipaksa orang untuk membuat dunia? Tidak, Bu. Tidak, dunia ini Allah yang berkehendak sendiri untuk menciptakannya. Sama seperti kita. Kita diciptakan karena kehendak Allah. Tidak ada yang memaksakan. Tidak. Kalau kita gimana? Bisakah kita berbuat sekehendak hati kita? Tidak, Bu. Tidak. Di mana-mana penuh dengan aturan. Ya sayang ya? Di rumah Iya. ada nggak aturannya? Ada. Ada. Tetap ada aturan. Di sekolah ada nggak aturannya? Ada, Bu. Nggak pakai seragam kena marah. Nggak buat PR kena marah. Kalau Allah enggak. Mau buat manusia, mau buat gunung, itu terserah sama Allah. Tidak ada yang marahkan ya sayangnya. Tidak seperti kita. Apa-apa ada aturannya. Nah, jadi Allah maksudnya itu sifat jaiz adalah sifat kebebasan. Kebebasan yang ada pada Allah. Dia mau berbuat sesuatu atau tidak, itu terserah sama Allah. Terserah sama Allah. Itu adalah arti dari sifat jaiz. Selanjutnya, Bunda akan bagi kelompok kayaknya ini. Nah, ini contohnya tadi ya. Allah menciptakan alam semesta itu adalah pilihan Allah. Nah, memberi rezeki itu Allah yang pilih mau kasih sama siapa yang banyak, sama siapa yang sedikit. Kita nggak bisa maksa Allah. Allah berikan saya rezeki yang banyak. Kalau enggak nanti Allah saya penjarakan. Bisa seperti itu? Tidak bisa ya.
Jadi Allah itu memberikan sesuatu, ya terserah sama Allah, itu adalah kebebasan yang ada pada Allah. Kemudian, sini Bunda akan kasih tugas untuk bagi kelompok, karena kemarin sudah bagi kelompok ya. Untuk Bunda akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu eh, tugasnya adalah membuat sifat wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib? Berapa pembagiannya? Kemudian kelompok kedua menjelaskan tentang sifat mustahil. Kelompok ketiga menjelaskan tentang sifat jaiz Allah. Jadi nanti Bunda kasih waktu 5 menit ya. Setelah itu dikumpulkan. Nah, karena sebenarnya Bunda mau memberikan agar masing-masing kelompok memberikan pembahasannya atau menjelaskan hasil dari eh, diskusinya, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi cukup dicatat di kertas ya sayang ya. Ya, Nah, Bu. sekarang dimulai ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Udah selesai? Udah, Bu. Ya, bagus. Ya, Bu, udah Tolong siap, Bu. tolong Hamdi kumpulkan ya. Bu, Ya, udah Bu. siap. Selanjutnya, Bunda akan kasih tugas ya. Sini nanti kita jawab sama-sama. Di sini ada tugas 10 sifat wajib bagi Allah. Bunda akan panggil nama orangnya. Nah, jawab. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu apa artinya? Coba, Tuti. Wujud artinya ada, Bu. Pintar ya, Nak. Ya, berarti sudah mengerti pelajaran Bunda. Selanjutnya, Hamdi, kidam apa arti kidam? Dahulu, Bu. Iya, pintar. Nah, anak Bunda memang pintar semuanya. Kemudian, Satinem, bako itu apa bako? Ada Satinemnya. Izin tadi, Bu, ke toilet. Oh iya, kalau enggak Miss Riyati lah coba. Apa itu bako? Iya, kekal. Kemudian selanjutnya, mukhalafatul lil hawadisi. Fauzia. Iya, Bu, berbeda dengan makhluknya. Iya, pintar. Berbeda dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Bu Sri. Ya, berdiri sendiri, Bu. Iya, pintar ya. Lanjut. Wahdaniyat. Bu Dina. Anak Bunda Dina mana? Izin keluar juga, Bu. Dan keluar ya. Oh iya. Yang ada saja coba wahdaniyat apa artinya? Esa, Bu. Iya, bisa. Kemudian yang kudroh, apa arti kudrat? Kuasa. Kuasa, Aduh, Bu. kuasa. Kemudian irodat? Menghendaki, Bu. Hendak. Berkehendak, Bu. Iya, berkehendak. Ilmu. Tahu. Mengetahui. Tahu yang terakhir. Hayun. Hidup. Iya, pintar. Enak ya. Kemudian, untuk selanjutnya kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Ya sayang ya. Adapun kesimpulannya adalah sifat wajib menunjukkan kesempurnaan Allah. Sifat mustahil menunjukkan ketidaksempurnaan yang tidak dimiliki oleh Allah. Allah. Sedangkan sifat jaiz adalah yang menunjukkan kebebasan Allah dalam menentukan sesuatu. Jadi pemahaman ini mengokohkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, berbeda dari makhluk dan berkuasa atas segala sesuatu. Oh, iya. Baiklah anak-anak Bunda, untuk hari ini Bunda cukupkan dulu, kita sambung minggu depan ya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita baca doa penutup. Ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dan udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.